Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhususan bi mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami' al-awliya'i tis'ah wa li jami' al-awliya'i Indonesia wa li jami' al-awliya'i dunya wa li jami' al-muassis jami'an nahdlatul ulama radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Allah ta'ala yahmina bihim wa yadhim wa yumiduna bimadadihim wa yaqana bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa liqada hajatina min hawajitina sallallahu maqasidina yassarallahu umurana wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih tetap diberikan oleh Allah kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul kembali melaksanakan salah satu rutinitas kita khususnya di bulan Ramadan dengan khatmil Quran dan kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang insya Allah pada malam hari ini kita masuk pada bab terakhir, di mana dalam bab terakhir ini sebelum kita mulai ada kalimat yang menarik yang mungkin perlu saya sampaikan, yaitu adalah maqalah dari Sayyidina Ali, di mana beliau mengatakan di dalam kitab yang juga kita kaji di rutinan kita. Beliau mengatakan wa minan ni'amid dunya yakfika al-islamu nikmatan wa minas syugli yakfika at-ta'atu syughlatan wa minal ibrati yakfika al-mautu ibratan. Dimana beliau mengatakan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ketika seorang manusia itu mencari-cari nikmat dari sekian banyak musibah yang sudah dia hadapi, kok dia itu masih tetap dan teguh dengan keislamannya, harusnya keislaman yang ia miliki itu sudah cukup baginya. Karena betapapun nikmat yang dia miliki, ketika Islam tidak ada di dalam dirinya, itu sungguh menjadi sesuatu yang percuma di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang Islam, keimanan dan keislaman itu adalah hal yang mutlak yang harus tetap dijaga sampai akhir hayat. Kemudian yang beliau ingatkan yang kedua itu adalah ketika orang sibuk dengan berbagai macam pekerjaannya, beliau sibuk mencari berbagai macam penghasilan dunia. Kata Sayyidina Ali, kalau engkau mau cari sebuah kesibukan, harusnya sebagai orang yang beriman itu cukuplah taat kepada Allah menjadi sebuah kesibukan. Karena hanya ketaatan kepada Allah yang kelak kesibukan yang kita lakukan di dunia itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya adalah ketika kita mau melakukan segala sesuatu, bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu kita niatkan tidak lain adalah taat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pekerjaan-pekerjaan dunia yang kita lakukan itu bernilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat yang terakhir yang insya Allah itu cocok dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu adalah
Wa minal ibrati yakfika al mautu ibrotan, yang artinya ketika orang itu mau mencari sebuah pelajaran yang bisa menata hidupnya agar dia menjadi baik, itu seharusnya cukup gambaran kematian umat muslim di depan kita itu menjadi pelajaran terbaik bagaimana apa yang akan kita gunakan, apa yang akan menjadi bekal kita menghadapi kematian. Harusnya itu. Maka dalam penutup kitab ini memang betul disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di sini, yaitu membahas khusus tentang hadis yang berkaitan dengan kematian. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yang selain itu kita wajib berterima kasih juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sakitnya kematian itu sudah separuh lebih ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan bacakan redaksinya terkait dengan hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah kematian. Ada sebenarnya pembahasan khusus bagi bagi kita orang yang mau mendekati ajal itu tanda-tandanya seperti apa, itu ada di dalam kitab Ihya, itu ada, cuman mungkin dalam kesempatan yang lain akan kita jelaskan. Biasanya itu ditandai 40 hari sebelum menjelang kematian itu sudah ditemukan. Salah satunya yang saya masih ingat itu ketika merasa dingin di area perut pada waktu jam masuknya asar. Itu salah satu tandanya orang 40 hari menjelang kematian. Terus yang kedua, dia senantiasa merasa sudah ada yang senantiasa mengintai. Cuman satu hal yang paling harus kita syukuri ketika Allah senantiasa mengingatkan kita kepada kematian. Karena juga dijelaskan di dalam kitab Nasoihul Ibad, salah satu hal yang bisa memberhentikan manusia dari kemaksiatan apabila dia ingat akan kematiannya. Cuman jarang orang itu bisa ingat terus kepada kematian. Maka semoga dengan pelajaran pada malam hari ini, insya Allah kita terus berwaspada, terus mempersiapkan diri bekal apa yang akan kita bawa dalam menghadapi kematian. Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Faslun utawi iki kono fasal suci. Kalau di dalam buku terjemahnya itu ada di halaman 94. Ada di halaman 94. Fi dzikril hadisil mauta kang tetep ing dalem nutur pira-pira hadise kaitane karo wong kang mati. Disimai ing dalem masalah oleh iso krungune mayit, wal kalami lan oleh iso ngomongi mayit, wa ma'rifatihi lan oleh ngaweruhne mayit biman kelawan wong yang siluhu kang ngedusi sapa man ing mayit, wa man lan wong yahmiluhu kang nggawa utawa kang nggotong sapa man ing mayit, wa man lan nyeritano wong yukafinuhu kang ngafani sapa man ing mayit, waman lan wong yublihi kang nglebokake sapa man ing mayit fi qabrihi ing dalem kuburane mayit, wal idraki lan oleh ngawruhne mayit, wal hayati lan oleh uripe mayit, wa audiruhi lan balik lan oleh balikake ruh ilal jasadi maring jasad. Jadi pada pertemuan kali ini kita khusus akan membahas hadis-hadis terkait dengan kematian orang-orang yang meninggal, di mana di sini itu nanti akan dijelaskan orang yang meninggal itu bisa mendengar, orang yang mendengar itu, orang yang meninggal itu bisa berbicara,
dan sadarnya orang yang meninggal itu siapa yang memandikan, siapa yang membawa, siapa yang mengkafani, dan siapa yang memasukkan ke alam kubur, serta pengetahuan mereka dan hidupnya mereka kembali serta dikembalikan roh kepada jasad, terkait dengan hadis-hadis terkait itu. Yang artinya biar kita semakin sadar kalau talqin yang dibacakan sebagian saudara kita itu mengatakan itu bid'ah, itu adalah sesuatu yang sangat penting di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, karena ada hadis-hadis ini gitu loh. Karena ada hadis-hadis ini di mana sebagian hadis orang yang meninggal itu adalah orang yang sama seperti mereka sedang tenggelam, membutuhkan sebuah pertolongan. Bagaimana dahsyatnya menghadapi kedua malaikat di alam kubur. Hadis yang pertama ammas sama'u anapun utawi oleh krungune mayit, wal kalamu lan oleh ngomonge mayit, iku faqat rawa teman-teman wis ngriwayatake sinten Al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihihi ing dalam kitab sahihne Imam Bukhari, an Anas bin Malik, dan riwayatake saking Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, al-abdu utawi kawula idza wudi'a ing dalem arekalane den selekake sapa abet fi qabrihi ing dalem kuburane abet, wa tawalla lan ning wa dhahaba lan budal anhu ninggal maring abet sapa ashabuhu kanca-kancane abet, hatta annahu hingga sak temene abet iku yasma'u bisa krungu sapa abet qur'ani alihim maring dalane terompae abet, atahu moko nekani ing abet sapa malakani malaikat loro, fayakulani moko nuli fayakulani lan ngomongi utawa ngandani sapa malakani lahu maring abet, ma opo kunta ono iskusiro, ma opo kunta ono sopo siro iku takunu ngucap sopo siro fi hadzal rajuli yang dalam ikilah wong lanang Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad. Fayaqulu moko nulin jawab sapa abd, ini tentunya hamba yang memang beriman, asyhadu naksani sapa ingsun annahu sak temene rajul iku Abdullahi kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Fayuqalu moko den ucapake maring abd, undur ningalono sapa sira ila maq'adika maring panggonan sira min ila maq'adika maring gondong sira minan nari saking neraka. Abdalaka kang wis engganti sinten Allah bihi kelawan maq'ad dan ing panggonan minal jannati saking swarga. Itu yang pertama. Jadi ketika orang itu sudah meninggal, kelak mereka itu akan mendengar. Jadi ketika mereka meninggal, seorang hamba itu akan mendengar semua apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepadanya, termasuk ketika mereka meninggalkan kuburan di mana mayit itu dikubur. Nah, setelah orang itu semua meninggal, baru ada dua malaikat yang akan mendatangi dia, dan malaikat itu akan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Nah, kalau dia beriman, maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nah, kalau menjawab seperti itu, akhirnya malaikat juga akan memberikan jawaban yang bagus. Apa kata malaikat? Maka sekarang lihatlah tempat kamu di neraka, sekarang sudah digantikan oleh Allah tempat itu menjadi surga. Itu moga-moga kita yang kumpul di sini masuk pada golongan-golongan yang pertama yang bisa menjawab ketika malaikat menanyakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian yang kedua, wa qala dawu sinten Kanjeng Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faro'ahuma moko ningali sapa abet ing maq'adain jami'an hale sekabehane. Setelah wa ammal kafir anapun utawi wong kafir awil munafik utawa wong kang munafik iku fayaqulu moko bakal jawab sapa kafir lan munafik, la adri
Orang ngerti sapa ingsun. Kuntu ana sapa ingsun iku aku ngucapake sapa ingsun ma ing perkara ya kulo kang padha ngucap ing mas sapa anasu menungso. Fayuqalu moko den jawabake maring kafir lan munafik la daraita ora weruh sira, la daraita ora weruh sapa sira, wala talaita lan ora maca sapa sira, summa yudrabu mokoten gempuk sapa kafir lan munafik bimit rokoten kelawan palu min hadidin saking wesi baina udunaihi ing dalem antarane kuping lorone kafir lan munafik. Fayusi'u moko nuli bengok sapa kafir lan munafik soihatan kelawan pembengok yasma'uha kang krungu ing soihah sapa man wong yalihi kang ngiringi sapa man illa sakolain angin makhluk loro, yaitu adalah selain manusia dan jin. Jadi sakolain itu adalah dua makhluk beratnya bumi, yang dimaksud itu adalah selain manusia dan jin. Jadi kalau orang kafir nanti itu ditanya sama. Jadi kalau orang mukmin tadi itu dilihatlah tempatmu di neraka, kalau itu sudah digantikan surga. Mereka kemudian melihat kedua-duanya, bagaimana kondisi neraka dan bagaimana kondisi surga. Lalu kemudian kalau orang kafir dan orang munafik itu ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang bernama Muhammad? Mereka cuma akan berkata, aku tidak tahu. Itu kalau orang kafir dan orang munafik. Jadi kalau orang munafik itu orang bilangnya Islam, tapi aslinya artinya ragu. Jadi dia mengatakan diri Islam, tapi artinya aslinya itu ragu. Atau bahkan dia sebenarnya tidak Islam, cuman perilakunya aja kayak orang Islam. Dan ketika dia ditanya tentang Rasulullah pada saat dia sudah meninggal, maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Terus kemudian, dan dia hanya akan berkata, aku hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh semua manusia. Jadi dia sama sekali tidak bisa menjawab. Kemudian dijawab lagi oleh para malaikat ketika dia menjawab tidak ada apa, kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca ayat-ayat yang sudah disampaikan. Lalu setelah itu karena sudah tidak bisa menjawab, langsung mereka dipukul dengan palu yang terbuat dari besi di antara telinganya. Berarti kalau kata orang itu di sini itu kalau kata orang Madura leng-pelengena. Jadi leng-pelengena kalau bahasa Indonesianya apa? Yo sekitaran kepala lah, dipukul. Setelah dipukul mereka menjerit dengan sekeras-kerasnya. Jadi menjerit dengan sekeras-kerasnya dan tidak ada yang mendengar suara jeritan itu, ya kan? Kecuali selain manusia dan jin. Jadi yang mendengar itu selain manusia dan jin terhadap jeritan mayit yang disiksa oleh kedua malaikat. Yang kita kenal malaikatnya itu adalah malaikat Munkar Nakir. Jadi seperti itu. Jadi malaikat Munkar Nakir itu akan datang ketika orang-orang itu sudah meninggal dan ditinggalkan oleh orang yang mengkubur. Lalu bagaimana dengan para ulama yang tidak pernah sepi? Yaitu, makanya di sini itu keterangannya baru akan didatangi oleh malaikat ketika sudah tidak ada lagi orang yang berada di dalam di atas kuburan. Mereka pergi dan itu kedengaran oleh mayit, itu kedengaran. Jadi dengar. Nanti di belakang dijelaskan ketika bagaimana dia sedang dimandikan gitu. Ini adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya mayit yang meninggal yang diarahkan ke kubur itu mendengar dan juga sudah bisa berbicara. Cuman yang mendengar pembicaraan mereka itu hanya selain manusia dan jin. Terus hadis yang berikutnya, warwalan riwayat Abi Sintan Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Abi Sa'idin Al-Khudri, dan riwayat saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sinten Rasul idza wudi'at ing dalem are kalane den sere apa al janazatu jenazah wa tamalahalan gotong ing jenazah sapa ar-rijalu pira-pira wong akeh ala anakin ing atase gulu-gulune jenazah ala anakin ing atase gulu-gulune rijal paing kanat moko lamun ana apa jenazah iku solihatan kang soleh kolat moko ngucap apa sing jeneng
qalat moko ucap apa jenazah qaddimuni majurno sapa sira, artinya cepatkan ngamadurno sapa sira ing ingsun. Wa ing kanatan lamun ana apa jenazah iku ghairu sholihatin duduk masuk golongane wong kang saleh, qalat moko bakal ngomong apa jenazah sapa jenazah ya wailaha cilaka sapa ingsun aina ing dalem endi talhabuna pokro bakal nggawa sapa sira biha kelawan jenazah yasma'u kang krungu sautaha ing suarane jenazah apa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji illal insana angin menungso walau sami'ahu krana lamun krungu sapa insan ing saut soiko moko bakal semaput sopo insan. Warwa dan riwayatno Sultan Al-Bukhari Imam Bukhari aidon halemane anil Laits dan riwayat akeh saking Laits bin Sa'id pada karo moko nutur sopo Bukhari bimislihi kelawan pada karo moko nutur sapa Laits bimislihi kelawan ucapane Laits bimislihi kelawan padane ucapan awal wa qala lan ngucap sapa Laits qalat jawab utawa ngomong apa jenazah li ahliha maring keluargane jenazah ya wailaha do cilaka sapa ingsun wa qala lan ngucap wa qala lan ngucap sapa Laits walau sami alamun kru sapa al insanu menungso la saika moko yektine semaput apa insan. Nah, ini riwayat lain dari Imam Bukhari diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri dan juga diriwayatkan dengan redaksi yang sama dari Laits, di mana di sini itu menjelaskan ketika seorang jenazah itu sudah dibawa dan digotong oleh orang. Jadi pada saat dibawa, kalau dia soleh, kalau orangnya yang dibawa mayitnya itu adalah orang soleh, maka dia minta disegerakan untuk disampaikan ke alam kubur. Ayo akian, aku yuk akian. Makanya kadang kalau orang soleh itu mayitnya kadang itu kalau kita lihat di televisi, kalau ulama-ulama kan kadang kan gerendanya yang jalan, bukan orangnya. Karena memang dia itu berbicara dan minta untuk segera disampaikan ke alam kubur. Tapi kalau dia tidak soleh, dia justru minta jangan segera dibawa. Dan mereka menjerit ngomong kayak gitu, celaka aku, sekarang aku waktunya mau dibawa gitu loh. Celaka aku. Makanya kalau kita yang meninggal itu orang mukmin, kalau saya terhadap keluarga jangan pernah ditangguhkan untuk dikubur. Kalau orangnya itu muslim, ya kalau keluarga pribadi kan jelas muslim, matinya dalam keadaan muslim. Makanya saya minta jangan ditangguhkan, tidak usah ditunggukan sudah. Kalau memang segera bisa dikubur, segera dikubur pada saat itu. Kecuali kalau malam, karena kalau malam sebagian ulama itu mengatakan makruh. Kalau dikubur di waktu malam, ya mungkin dimakruhkan karena memang kondisi dulu tidak seterang sekarang. Tapi wallahu a'lam, kalau mengubur di waktu malam itu makruh. Jadi karena memang ini mayit itu kalau soleh pengennya segera. Tapi kalau dia tidak soleh, maka dia akan mengatakan celaka aku. Dan suara itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Dicocokkan dengan hadis sebelumnya, berarti yang mendengar itu semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ya, kecuali manusia dan jin. Karena kalau manusia mendengar, di sini itu dikatakan manusia yang mendengar suara mereka itu akan semaput. Jadi langsung gak sadar saking bantere suarane jenazah atau suarane mayit. Jadi makanya usahakan disegerakan kalau memang tidak ada hal yang penting, karena kehormatan mayit itu lebih baik dijaga daripada ngopeni wong sing ate teko meskipun itu dari bagian dari keluarga. Itu kayak gitu.
Lanjut, warwa lan riwayatna sinten At-Tabrani Imam Tabrani fil Awsat ing dalam kitab Al-Awsat an Abi Sa'id Al-Khudri dan riwayatake saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu innan nabiyya sakno mene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi innal mayyita ing dawuh innal mayyita sak temene mayit iku ya'rifu ngerti sapa mayit man ing wong yang siluhu kang ngedusi sapa man ing mayit. Nah ini kenapa saya sering bilang kalau bisa yang memandikan itu memang murni dari keluarga terdekat. Jadi dari keluarga terdekat. Karena memandikan mayit itu rukunnya tidak banyak gitu loh. Kecuali nanti ditambahkan dengan tradisi-tradisi yang lain, ya kan? Dengan tradisi-tradisi yang lain harus dipotong lah kukunya atau apanya lah, itu boleh dilakukan ya. Begitu, jangan dimandikan dulu karena kasihan. Jadi jangan dipotong dulu, dipotong dulu semuanya. Kalau dibersihkan dulu semuanya baru dimandikan gitu caranya. Karena niatnya itu cuma niat, setelah itu yang penting sudah air itu rata. Tapi kan kadang tidak, semakin lamanya memandikan karena masih harus ada air yang ditambah dengan berbagai macam bunga, sabun dan yang lainnya. Itu tidak apa-apa, itu sunnah, tapi yang penting harus dilakukan dengan segera dan cepat. Nah, karena ya memang seperti ini, mereka tahu dan rasanya nanti ketika mereka itu digosok itu sakit, buat mereka itu sakit. Jadi di sini itu dikatakan innal mayyita ya'rifu may yaghsiluhu. Seorang mayit itu tahu siapa yang memandikan. Makanya sebaiknya dimandikan dengan orang yang paling terdekat dengan dia. Meskipun saudara kalau jauh, itu kan corot dia hidup, itu kan dia sungkan nek ketok pas tepak ide udo. Lah mayit itu sama, tapi kalau dengan anak, dengan istri, dengan orang tua, itu kan memang yang senantiasa kumpul, maka sebaiknya itu yang memandikan. Kenapa? Karena mayit tahu, gitu loh. Karena mayit tahu, ya bagaimana dia mandi dalam kondisi seperti itu, terus diketahui orang meskipun itu dari keluarga, tapi dia belum pernah kenal, gitu loh. Kan perasaannya itu kan malu. Makanya saya tetap menganjurkan sebisa mungkin itu tetap dari keluarga terdekatnya. Lek gak iso, yo karek dikandani memandikan itu gampang. Yang penting diniati memandikan, baru setelah itu diratakan dengan air. Beres sudah, selesai itu sudah. Jadi kan kadang orang keluarga itu karena tidak sering memandikan takut tidak sah, takut tidak. Yang penting itu tadi niat, selesai. Setelah niat langsung dimandikan, air merata di semua tubuh mayit, selesai sudah itu. Sudah sah itu. Kecuali ada najisnya. Nah kalau ada najisnya itu selesaikan, baru setelah itu ditutup, selesai sudah, segera dibawa, segera ditutup. Itu aja cuman. Jadi syaratnya untuk memandikan mayit semudah itu. Jadi kalau bisa jangan dialihkan kepada orang lain. Meskipun itu bagian dari mahram, dan usahakan itu dari golongan kalau laki-laki ya yang memandikan laki-laki, kalau perempuan ya usahakan yang memandikan itu perempuan. Kenapa seperti itu? Menjaga kehormatan mayit, karena mayit itu tahu siapa yang memandikan. Wayahmilu lan ngerti sopo mayit, wayahmilu lan gawa mayit sopo man mayit, wayahmilu lan ngerti sopo mayit ing wong sing gawa mayit, wayukat lan ngerti ing eman ing wong sing gawe sing ngapani ing mayit, waman lan wong yudlihi kang nglebuake sapa man ing mayit fi hafratihi ing dalem luang kuburane mayit. Wa kana lan ono sinten Sa'id bin Jabir radhiyallahu an yaqul dawuh sinten Sa'id innal amwata sak temene pira-pira wong mati latak tihim yaktine bakal nekani ing mauta apa akhbarul ahyai piro-piro ceritane wong kang urip. Fama min ahadin moko ora ono saking wong suci lahu kedue mayit utawa amwat apa hamimun kerabat ai koribun tegese kerabat illa wayai tegese bakal nekani ing ahad apa khobaru akoribihi kabare kerabate ahad.
Fa in kana moko lamun ono apa khobar iku khairon api sarro moko bunga sapa ahad di kelawan khobar wa fariha lan tegese bunga sapa ahad wa in kana lan lamun ono apa khobar iku syarron kang elek abasa moko merengut sapa ahad utawa mayit lahu krana khobar wa hazina lan susah wa kana lan ono sinten Ibnu Munabbah rahimahumullah taala yaqul dawu sinten Ibnu Munabbah innallaha taala satamene Gusti Allah taala iku bangun sinten Allah daron ing siji oma fis samai ing dalam langit as-sab'ati kang pitu yuqalu kang den ucapake laha maring dar al baydau aran baido tajatami ukang kumpul fiha ing dalam dar opo arwahul mukminina piro-piro ruhe wong mukmin fa idza mata moko ing dalam are kalane mati sopo al mayyitu mayyit min ahli dunya saking ahli dunya talaqat moko mangan ing mayyit opo talaqat moko ngumpul ing mayyit opo al arwahu piro-piro fayas aluna umpoko podo tekon sopo arwah ing mayit an akhbari dunya saking piro-piro kabari dunya kama yas alu koyo oleh takon opo al-ghaibu sopo al-ghaibu wong kang lelungan lahu ing tulure ghaib ila kudima ing dalam are kalane teko sopo ghaib min safarin saking lelungan alayhim ing atase ahli rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Abu Nuaim fil hilyati ing dalam kitab al-hilyah. Nah, di sini ini menarik. Jadi mayit itu ketika dia itu sudah kan tahu tadi siapa yang memandikan dia tahu, siapa yang menggotong dia tahu, siapa yang membawa dia tahu, siapa yang mengkafani dia tahu, dan siapa yang mengubur dia tahu. Dan di keterangan lain itu didoakan orang-orang yang sudah membereskan dia itu didoakan oleh mayit. Siapa yang memberesi dia itu sudah didoakan. Makanya kalau urusan ngubur kita perlu datang karena doa mayit itu doa yang sudah tidak terhalang oleh urusan dunia. Makanya mendatangi mayit, ngurusi mayit itu fardu kifayah gitu loh. Nah, mayit itu nanti ketika dia sudah ada di alam kubur, dia juga akan menerima kabar-kabar terkait dengan ceritanya dia, keluarganya yang ada di dunia. Di sini itu diceritakan, ya kan? Di sini itu diceritakan. Jadi mayit itu kalau sudah ada di alam kubur, nanti mereka itu akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu adalah namanya al-baito. Di mana al-baito itu semua arwah berkumpul di sana. Lah mayit yang baru meninggal nanti kumpul di sana dan didatangi. Piye kabare keluargaku sing ndek kono? Piye kabarku? Lah itu kalau kabar keluarganya waktu dia hidup, ya kan, waktu dia tinggal mati, ya kan. Terus kemudian orang yang baru meninggal itu menceritakan ala keluargamu saiki gak iso noto ala keluargamu sekarang itu sudah tidak bisa menjaga agama. Maka mayit yang mendengar berita ini dia akan susah dan bingung. Tapi kalau keluarganya itu terus baik, dia akan merasa senang. Jadi antara roh dengan roh yang lain nanti akan berkumpul di satu tempat dan akan saling bercerita bagaimana kondisi keluarganya yang ada di dunia sejak ketika ia ditinggalkan. Itu ditanya. Makanya kan salah satu kebaikan anak terhadap orang tua itu adalah diminta menjaga kebaikan apa yang dibangun oleh orang tua. Makanya kebaikan apa yang sudah sampean istiqomahkan itu ceritakan kepada anak, agar nanti itu tetap menjadi cerita ketika kita sudah meninggal gitu loh. Makanya sampai di dalam Al-Quran itu dijelaskan kalau Nabi siapa itu yang ditanya itu mata budu nami ba'di itu. Jadi kalau para nabi itu mengajarkan ketika beliau itu berwasiat itu adalah yang ditanya apa yang akan kamu sembah ketika aku sudah meninggal. Jadi bukan nanti kamu akan makan apa kalau aku meninggal gitu loh. Bukan seperti itu. Kalau para nabi itu mengajarkan apa yang akan kalian sembah ketika aku sudah meninggal, mata budu nami ba'di itu ada di dalam ayatnya itu.
Saya lupa itu nabi siapa yang berpesankan kepada putra-putranya yang seperti itu. Jadi yang ditanyakan itu, mata budu nabi ba'di, apa yang akan kamu sembah ketika aku tinggal. Karena kalau dia sampai melenceng dari garis apa yang dijalankan oleh orang tua, maka itu akan menjadi kabar jelek ketika kita sudah meninggal. Jadi ono wong mayit anyar, nanti itu dikumpuli oleh semua arwah. Dan semoga kita masuk pada golongannya orang yang terus bisa mengistiqomahkan kebaikan kita, dan semoga kebaikan yang sudah kita istiqomahkan itu bisa diteruskan anak cucu kita sehingga menjadi kabar gembira bagi kita kelak di alam kubur. Amin Allahumma amin. Insya Allah besok kita akan melanjutkan lagi, masih banyak ini. Insya Allah ini sudah bab terakhir, ini semua babnya itu terkait dengan masalah kematian. Pada malam hari ini kita hanya akan dijelaskan terkait dengan hadis bahwasanya benar mayit yang sudah meninggal itu tetap mendengar, bisa berbicara, dan tahu siapa yang mengkafani, siapa yang memandikan, dan siapa yang akan menguburkan. Dan yang kedua, mayit yang sudah meninggal nanti itu akan ditanyakan dengan saudara-saudaranya yang sama-sama sudah meninggal terkait dengan kabar keluarganya yang masih hidup di dunia. Semoga kita terus bisa mewariskan kebaikan dan bisa diteruskan oleh anak cucu kita. Allah amin Allahumma amin. Insya Allah besok kita akan melanjutkan keterangan terkait dengan hidupnya mayit dan dikembalikannya ruh kepada jasad. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah ala aliyah wa nakuliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.